Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Pernah nggak sih kalian bingung ketika melihat angka minus? Contohnya, min 5 ditambah 3 atau 7 dikurang 10. Tenang saja, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang operasi dasar bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Pada bilangan bulat tidak memiliki bilangan pecahan atau desimal. Untuk contohnya, mari kita perhatikan garis bilangan berikut. Suhu 5 derajat berada di atas angka 0, yang artinya berada di posisi positif 5. Yang kedua, suhu 3 derajat berada di bawah angka 0, yang artinya adalah min 3. Jadi, mudah kan memahami bilangan bulat? Padahal bilangan bulat ada contohnya di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke operasi bilangan bulat. Pada pembahasan ini, kita mulai di perkalian. Pada bilangan bulat, untuk operasi perkalian, perlu diperhatikan aturan tanda. Yang pertama, positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif. Aturan penting yang harus diingat, tanda sama hasilnya positif, tanda berbeda hasilnya negatif. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Yang kedua, min 5 dikali min 2. Minnya kita kalikan. Min kali min hasilnya positif. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10, hasilnya min 5 dikali min 2, hasilnya positif 10. Yang ketiga, 6 kali min 4. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi, 6 kali 4 sama dengan 24, jadi positif 6 dikali negatif 4, hasilnya 24. Yang keempat, min 7 dikali 3. Min dikali positif hasilnya negatif, 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi, min 7 dikali 3 sama dengan min 21. Teman-teman, bayangkan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Contoh, 3 kali min 2. Jadi, min 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya min 6. Artinya, menambahkan bilangan negatif secara berulang akan menghasilkan bilangan negatif juga. Baik, untuk pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat untuk pembagian. Pada aturan untuk pembagian, sama dengan aturan perkalian sebelumnya, yaitu positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kita lanjut dengan contoh soal. Contoh yang pertama, 12 dibagi 3. Dioperasikan seperti biasa, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Yang kedua, min 20 dibagi dengan minus 5. Perhatikan tandanya, ketika negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Jadi, hasil dari min 20 dibagi dengan min 5 adalah min 4. Yang ketiga, positif 18 dibagi dengan min 6. Perhatikan tanda, ketika positif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi, positif 18 dibagi dengan negatif 6, hasilnya adalah minus 3. Yang contoh keempat, minus 21 dibagi 7. Perhatikan tandanya, ketika minus dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Jadi, minus 21 dibagi 7 adalah minus 3. Tips untuk pembagian ini adalah fokus dulu tandanya, baru kita kerjakan
operasi seperti biasa. Baik teman-teman, sekiranya hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk video pembahasan yang pertama ini, yaitu pengantar dasar operasi bilangan bulat. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang bilangan bulat bekerja melalui operasi hitung. Sekarang, mari kita perhatikan sekeliling kita. Pernahkah kalian melihat ban sepeda yang menyentuh jalan, koin yang diletakkan di atas meja, atau bola yang menyinggung dinding? Semua itu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka bersentuhan hanya di satu titik saja. Pada matematika, sentuhan yang dimaksud adalah garis singgung. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu garis singgung. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang persamaan garis singgung lingkaran, yang dimana dari materi ini terdapat dua poin penting, yaitu yang pertama tentang persamaan umum lingkaran dan yang kedua tentang konsep garis singgung lingkaran. Selamat menyaksikan. Poin yang berikut yaitu tentang persamaan umum lingkaran. Secara sederhana, lingkaran adalah kumpulan semua titik pada suatu bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Di dalam lingkaran terdapat 3 poin penting, yaitu titik pusat, jari-jari, dan juga diameter. Titik pusat merupakan titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Jari-jari merupakan jarak yang konstan atau sama dari titik pusat ke setiap titik di tepi lingkaran. Dan diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di tepi lingkaran dan selalu melalui titik pusat, yang dimana jarak dari diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Berikut merupakan gambar dari bentuk lingkaran tersebut. Yang berikutnya tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Yang pertama yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Sebelumnya, kita harus memperhatikan gambar di samping, yaitu memperhatikan segitiga TXO, yang dimana R merupakan sisi miring. Selanjutnya, kita mencari R atau sisi miring tersebut dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa kita tulis menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa pusatnya atau titik pusatnya yaitu 0,0 dan jari-jarinya yaitu 5. Dan jari-jari ini, nilai jari-jari ini kita substitusikan ke rumus, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat, atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Bentuk umum yang kedua yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Misalnya, suatu lingkaran yang berpusat di A dan B, yang artinya absisnya adalah A dan ordinatnya yaitu atau ordinat pusatnya yaitu B. Selanjutnya, ditarik garis dari titik pusat yang dinamakan garis T yang merupakan titik yang bisa disebut sebagai jari-jari, yang dimana absisnya adalah X dan ordinatnya atau ordinat pusatnya yaitu Y. Dari titik pusat T yang ditarik menuju garis T itu bisa dinamakan sebagai jari-jari. Selanjutnya, mencari panjang R menggunakan Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat, atau bisa ditulis menjadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berikut yaitu contoh soal. Dengan bunyi soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan berjari-jari 4. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa nilai A adalah 2, B yaitu min 3, dan R yaitu 4. Substitusikan nilai-nilai tersebut ke rumus, yaitu X kurang 2 pangkat 2 ditambah Y tambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2, yang dimana jawabannya yaitu X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 16. Bentuk umum dari persamaan lingkaran yaitu dengan menjabarkan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Dengan rumus barunya tadi yaitu X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, yang dimana R yaitu jari-jari lingkaran.
Cara menjabarkannya yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita akan mengkalikan masing-masing menjadi atau hasilnya yaitu X kuadrat kurang 2AX tambah A kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2BY tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita kelompokkan yang sama yaitu yang menjadi X kuadrat kurang Y kuadrat kurang 2AX kurang 2BY tambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Kita misalkan min 2AX dengan A, min 2BY dengan B, dan juga A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0 kita misalkan dengan C. Jadi dari pemisalan itu kita peroleh yaitu X kuadrat kurang Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, yang dimana A sama dengan min 2A jika ditanya A yaitu sama dengan A per min 2. Begitu juga dengan B, B sama dengan min 2B, yang kita cari adalah nilai B sama dengan B per min 2. Begitu juga dengan C, C yaitu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Kita mencari R kuadrat, jadi hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang C, yang dimana R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Contoh soalnya yaitu tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 8Y kurang 11 sama dengan 0. Yang dimana dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa nilai dari A adalah min 6, B adalah 8, dan C sama dengan min 11. Yang pertama-tama kita akan mencari titik pusatnya yaitu min 6 per 2, min 8 per 2, yang dimana min 6 per 2 sama dengan 3 dan min 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan nilai titik pusatnya yaitu 3, min 4. Berikut kita mencari jari-jarinya yaitu akar min 6 per 2 kuadrat ditambah dengan 8 per 2 kuadrat dikurang min 11 sama dengan akar 9 ditambah 16 ditambah 11 sama dengan akar 36, dan akar dari 36 yaitu 6. Poin yang kedua yaitu konsep garis singgung lingkaran. Secara sederhana, garis singgung lingkaran adalah garis lurus yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja, tidak memotong atau masuk ke dalam lingkaran. Mirip seperti roda sepeda yang menyentuh aspal hanya di satu titik, dan garis ini akan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik singgungnya. Dalam persamaan garis singgung ini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama yaitu satu titik sentuhan yang diartikan dengan garis singgung hanya bersinggungan di satu titik yang disebut titik singgung. Lalu poin yang kedua yaitu tidak memotong, garis ini tidak pernah menembus ke dalam lingkaran. Lalu yang ketiga yaitu tegak lurus dengan jari-jari, yang dimana garis singgung selalu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik singgungnya. Berikut yaitu contoh gambar atau bentuk garis singgung lingkaran. Konsep garis singgung lingkaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama garis singgung lingkaran berpusat di titik 0,0, yang kedua garis singgung lingkaran berpusat di A, B, yang ketiga garis singgung lingkaran dengan gradian M, dan yang keempat garis singgung melalui titik di luar lingkaran atau X1, Y1. Penjelasannya yaitu yang pertama garis singgung lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Sebelumnya pada persamaan lingkaran kita mendapatkan rumus yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan garis singgungnya yang berada di titik X1, Y1 pada lingkaran, kita mendapatkan rumus baru yaitu X dikali X1 tambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat, dengan syarat X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang berikut yaitu garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B. Pada persamaan lingkaran diperoleh X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk garis singgung di titik X1, Y1 yaitu X kurang A dikali X1 kurang A ditambah Y kurang B dikali Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Dengan syarat X1 kurang A kuadrat tambah Y1 kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang berikut yaitu garis singgung lingkaran dengan gradien M. Dalam garis singgung dengan gradien M, persamaan garis singgung terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama persamaan garis singgung yang berpusat di 0,0 dengan rumus MX plus minus R akar
akar 1 ditambah M kuadrat. Yang kedua yaitu persamaan garis singgung yang berpusat di A, B dengan rumus Y sama dengan MX ditambah C. Yang berikutnya yaitu garis singgung melalui titik di luar lingkaran X1, Y1. Persamaan garis singgungnya yaitu didapatkan dari persamaan lingkaran yaitu X2 ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat dengan persamaan garis singgung yang baru yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dalam poin konsep persamaan garis singgung lingkaran, di sini ada dua contoh soal. Soal pertama berbunyi, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik singgung A 3,4. Dari soal ini, kita dapat mengetahui bahwa pusat lingkarannya yaitu 0,0, jari-jari lingkarannya yaitu akar 25 yaitu 5, dan titik singgungnya berada di titik A yaitu 3,4. Pertama-tama kita akan mengecek titik singgungnya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ini terbukti benar. Lalu kita substitusikan yaitu rumus garis singgung yaitu X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat, yaitu dengan jawaban 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Soal yang kedua yaitu berbunyi, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 dengan jari-jari 3 dan bergradien 2. Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa nilai R-nya yaitu 3 dan gradien M-nya yaitu 2. Substitusikan nilai R dan M tersebut ke dalam rumus, yaitu dengan rumus tadi yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat, yaitu Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 5. Baik teman-teman semua, itulah penjelasan materi tentang persamaan garis singgung lingkaran, baik itu dari persamaan umum lingkaran, serta konsep garis singgung lingkaran itu sendiri. Selanjutnya, kita akan beralih ke poin yang baru, yaitu tentang langkah menentukan persamaan garis singgung lingkaran, serta penerapan konseptualnya. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan cara menentukan garis singgung. Teman-teman, untuk menentukan garis singgung, kita garis singgung luar lingkaran, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras dengan membentuk segitiga siku-siku dari jarak kedua pusat lingkaran dan selisih jari-jarinya. Atau kita juga bisa menggunakan metode garis polar dengan metode mensubstitusikan garis polar ke persamaan lingkaran untuk mencari titik singgung, lalu gunakan rumus garis singgung titik pada lingkaran. Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran itu teman-teman, kita bisa menghitung panjangnya dengan menggunakan rumus D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R dikurang R kuadrat. Dengan D sama dengan panjang garis singgung persekutuan lingkaran, P sama dengan jarak antara pusat kedua lingkaran, misalnya titik A dan titik B. Sedangkan R di sini teman-teman, R besar itu menentukan jari-jari lingkaran besar atau lingkaran pertama. Yang kedua itu R kecil, di mana R kecil di sini teman-teman jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran kedua. Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik tersebut. Titik yang dimaksud adalah titik singgung lingkaran. Di sini teman-teman kita ada contoh soal. Saya ada gambar di sini kedua lingkaran. Yang pertama lingkaran besar dan lingkaran kecil. Yang pertama itu di lingkaran besar kita lihat jari-jarinya itu 10 cm. Sedangkan di lingkaran kecil untuk jari-jarinya itu teman-teman 3 cm. Dan panjangnya itu adalah 25 cm. Maka dari itu teman-teman, kita akan menjawab soal tersebut dengan menggunakan rumus tadi. Baik teman-teman, dari gambar di atas kita bisa hitung panjang garis singgung persekutuan luar.
step pertama itu teman-teman, kita identifikasikan variabel yang diketahui. Misalnya dari gambar di atas diketahui jari-jari lingkaran besar atau R besar di situ teman-teman sama dengan 10 cm. Sedangkan jari-jari lingkaran kecil atau R kecil di situ teman-teman 3 cm. Dan jarak antara pusat lingkaran atau PQ itu sama dengan 25 cm. Setelah kita mengetahui isi dalam soal itu, step yang kedua adalah kita menerapkan rumus. Rumusnya adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat kurang R dikurang R kuadrat, di mana R besar dikurang R kecil kuadrat. Yang ketiga, kita masukkan nilai data di dalam rumus. Di sini L kuadrat sama dengan 25 kuadrat, di mana PQ-nya kan 25 dikurang dengan 10 dikurang 3 kuadrat, di mana R besarnya tadi 10 sedangkan R kecilnya 3. Terus L kuadrat sama dengan 625. 625 ini teman-teman hasilnya dari 25 kuadrat dikurang dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat di sini 10 dikurang 3 sama dengan 7 dikuadratkan. Terus L kuadratnya menjadi 625 dikurang 49 dan L kuadrat sama dengan 576. Teman-teman, materi yang kedua itu adalah penerapan pembelajaran kontekstual. Yang pertama kita tuh harus mengetahui apa itu penerapan pembelajaran kontekstual. Teman-teman, penerapan pembelajaran kontekstual itu adalah pendekatan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, supaya siswa pembelajarannya lebih bermakna atau bisa mendorong siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan, memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, serta mampu menerapkan ilmu dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu teman-teman, mengaitkan dengan konteks nyata itu, guru mengidentifikasikan konsep akademik lalu menghubungkannya dengan pengalaman atau situasi relevan dalam kehidupan siswa. Misalnya matematika, misalnya dalam matematika itu, contohnya itu soal kita untuk mengetahui rata-rata atau nilai rata-rata di soal matematika itu ada teman-teman. Dan di IPS itu, contohnya di IPS itu guru bisa mengaitkan materinya dengan isu sosial, atau di IPA juga ada teman-teman, guru bisa mengkaitkan materinya dengan kondisi alam, atau guru itu bisa misalnya tentang makhluk hidup, guru itu mengajak siswanya untuk melihat makhluk hidup sekitarnya. Begitu teman-teman. Contoh soalnya saya di sini mengaitkannya dengan matematika. Misalnya contoh soalnya ini bunyi contoh soalnya teman-teman. Nilai ulangan matematika sebuah kelompok siswa adalah 75, 80, 65, 90, 100 dan 70. Terus guru ingin mengetahui nilai rata-rata untuk bahan evaluasi. Hitung nilai rata-rata ini teman, cara kerjanya begini. Misalnya tadi jumlah nilainya 75 ditambah 80 tambah 65 tambah 90 dan tambah 100 dan tambah 70 itu hasilnya 480. Dan banyaknya data di sini teman-teman, ada 6 data. Yang pertama kan 75, 80, 65, 90, 100 dan 70 itu 6 data ya teman-teman. Terus minnya kita bisa membagikan hasil dari jumlahnya tersebut dengan banyaknya data. Di sini jumlahnya 480, berarti 480 dibagi dengan 6 itu sama dengan 80. Jadi nilai rata-rata nilainya itu 80 teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan materi penerapan kontekstual.